semuanya. Kembali lagi di podcast kita, yaitu Pesan Kecil Podcast bersama aku Bintoro dan rekan saya, siapa namanya? Iya, siapa namanya, sudah 12 episode. Ya, ya, namaku ZB. Ya, namanya beda. Ya, di topik hari ini kita bakal bahas yang ringan-ringan aja gitu ya. Dan yang pasti dekat dengan kalian semua, wahai kaum anak muda yang ada gitu ya. Hari ini kita akan bahas seputar game. Ya kan, game. Yeah. Tidak ada orang yang gak pernah main game. Pasti main game. Masa? Iya dong. Jangan bilang Ponce bukan game, Tetris bukan game, atau board game bukan game. Itu game, ya. Itu semua game. So, semua orang pasti main game. Minimal pada zamannya. Nah, oke. Iya dong. Apakah Anda juga bermain game, Bapak Zebeda? Oh, tentu saja. Apalagi Bintoro tahu sendiri lah, saya main game apa aja di sana. Oke. Untuk kejelasan gamenya, ya saya pemain Dota 2. Hello bagi para pendengar yang bermain Dota 2 juga. Wow gitu ya, pasti kayak rank apa? Saya cupu-cupu aja. Saya rank legend masihan ya. Hah? Legend itu kalau di ML kayak apa ya? Legend. Wah, saya nggak main ML, Pak. Saya juga. Mohon maaf, Pak. Saya ML terakhir 2019 bisa. Itu pun install. Tapi ya sedapatnya ya gitulah. Pokoknya legend lah, yang tahu yang enggak lah. Pokoknya ya gitulah. Soalnya enggak main ML ya. Yang main Mobile Legend. Terus mobile game ya you know, aku jarang main soalnya bagiku sendiri yang pengguna kacamata kayak mobile game itu capek karena ya taulah sangat kecil gitu. Mungkin PUBG sebenarnya yang aku suka, PUBG Mobile gitu. Cuma kalau rank sampai kapan atau sampai di mana? Apakah sudah pernah chicken dinner di rank sekarang? Ya belum gitu ya. Soalnya ya kelemahanku tadi itu ya, yang aku bilang kayak orang pengguna kacamata terus capek. Dia kayak enggak kelihatan gitu tempatnya. Kan PUBG kan sistemnya kan kayak open map gitu kan ya, you know lah. Gitu kan. Nah, kalau kadang ada musuh lewat gitu kayak kecil gitu, itu enggak kelihatan aku. Literally enggak kelihatan. Nah, maka dari itu aku kayak akhirnya malas kayak capek gitu lah matanya. Terus kayak ya kamu tahu sendiri lah kalau HP dibuat main game terus kalau ya kayak live durationnya HP juga berkurang. Jadi ya akhirnya kayak udahlah matiin aja. Ya cuma berkutat di PC. Terus akhir-akhir ini aku main Valorant. Yang banyak digempur-gempur sama ya sosial media, terus mana-mana gitu. Terus cewek juga banyak yang main kan akhir-akhir ini kayak Valorant. Betul. Ditanya rank apa, saya rank Iron. Iron atau Bronze ya? Iron sama Bronze itu kayak rank paling bawah. Kalau Bronze itu atasnya 1. Saya cupu kalau game FPS. Jadi FPS itu first person shooter gitu ya. Iya, betul. Yang kalau kalian kalian bukan gamers ya, cewek bukan gamers, yang pokoknya kayak di screen kalian tuh kelihatannya cuma tangan sama senjata. Ya itu FPS. It's first person shooter. That's me about my game nowadays. Ya tambah juga durasi bermain ya tergantung ya. Kalau memang benar-benar nganggur gak ada apa-apa gitu, terus lagi capek, beban mental gitu dari kerja. Aduh, maaf nih bukan menyinggung tempat kerja ya. Company P. Ya, lo. Bukan P, saya RE. Ya gitulah pokoknya. Ya gak lama lah. Tolong kesejahteraan pegawainya, tolong kesejahteraannya. Lo, jangan gitu kamu. Ya, jadi ya gitulah, itu game yang aktif cuma Dota 2 sama Valorant. It's me. How about you, Bintoro? Oke, kesimpulannya dari kata-katanya CB yang panjang. Ada itu intinya
mobile gaming dia nggak level di levelnya dia teman-teman. Waduh, ini. Jadi mainnya itu game PC gitu ya. Ini saya tidak bilang seperti itu. Tolong Enggak, nanti dikutip ya, dikutip. Dikutip, nanti bisa membawa perperangan. Oke. Game ya. Kalau aku sih personal sebenarnya aku nggak pernah cocok gitu ya. Maksudnya dalam artian gini. Aku kalau main game itu kayak nggak pernah bisa lama sih. Kecuali game itu lama. Kayak ya betul. Jadi kayak game-game MOBA zaman sekarang atau game-game kayak Dota, Valorant gitu. Pasti aku nggak awet mainnya. Dalam artian pasti cepat pensi. Atau ya mungkin bosenan ya. Jadi kayak misalkan misalkan kayak Dota gitu. Ya dulu main sama CP gitu ya, sama anak-anak gitu. Jarang kok. Jarang gitu ya. Tapi sebenarnya karena jarang itu alasannya karena ya bosen sih betulnya. Maksudnya nggak sampai attach yang gimana gitu loh. Terus juga sempat pernah main Point Blank juga gitu. Kalau FPS itu mesti tambah jarang sih. Maksudnya tambah gak awet kayak PUBG gitu ya, FF, terus kayak yang agak lama mungkin Point Blank mungkin paling lama. COD itu juga asik sebetulnya, cuma di HP kan. Aku personally males sih kalau main di HP game yang terlalu lama. Soalnya kan buat baterai cepet panas tuh. Itu aku nggak suka kalau game HP itu, nggak sukanya kayak gitu. Nah, tapi yang sempat buat aku agak maniak gitu, bukan maniak sih, sempat intens itu AoV. Akhir-akhir ini. Itu ada lah game namanya AoV gitu ya. Iya. Yang katanya plagiatnya Munton atau Munton plagiat itu. Iya, sebetulnya yang muncul dulu itu AoV. Waduh, gimana ini? Iya, itu tahun 2012-2013 yang pertama kali MOBA yang hadiahnya sampai 7 miliar. Waktu itu 7 miliar prize poolnya. Mobile Legend berapa, Bro? Nggak tahu ya. Tapi okay. Unfortunately dalam bisnis growth-nya lebih cepat Moontown. Makanya sekarang lebih banyak Mobile Legend. Itu about bisnis lah. Bisnis modelingnya mereka beda. Nah, tapi yang game yang buat aku cukup addicted dulu itu game-game AAA namanya. Pernah dengar nggak game AAA? Triple A atau tahu nggak istilah Triple A? Aku tahu Triple A itu baterai gitu. Lepas dari itu nggak tahu game Triple A itu gimana. Jadi gini, game Triple A itu game yang kayak menurut bahasaku yang sederhana ya. Itu game yang story mode sederhana. Gitu loh. Jadi story based mode. Ya, based story game. Jadi bukan kayak online gitu. Jadi bisa tamat gitu loh gamesnya. Nah, terus contohnya kenapa namanya Triple A? Nah, kalau itu aku nggak tahu kenapa namanya Triple A game gitu ya. Tapi kayak game-gamenya contohnya apa? Contohnya itu kayak ya Assassin's Creed, ya God of War. Itu Triple A semua. Terus juga GTA gitu. GTA gitu ya. Tapi bukan GTA online-nya ya, teman-teman. Ya, GTA yang offline seru. Ya, intinya itu kayak ada story-nya. Kenapa ya? Kayak aku seneng aja sih kalau apa ya, kayak ada ceritanya gitu, aku lebih kayak bisa mendalami. Oh, ini karakternya seperti ini. Dapat. Dunianya kayak gini. Oh, aku bisa ngapain aja di sini tuh kayak gini. Nah, jadi lebih senang itu sih. Kalau game online kan kayak ya wis toh. Fokusnya kan memang di party ya. Gitu. Memang kayak ya wis fokusnya ya kamu kerja sama tim segala macam. Lebih banyak dialog lah sama tim kayak Valorant gitu kan. Ya aku lihat ya asik sih. Maksudnya kadang-kadang kayak keren ya bisa kayak gini, dari posisi ini. Tapi kalau aku yang main pasti gak awet. Kayak apa ya? Kurang jago soalnya, Bin. Ya itu mungkin juga ya. Maksudnya aku gak menemukan. Ya memang kalau kita main game terus kita jago itu kita bakal ada sensasi tersendiri sih. Itu aku gak bisa tolak gitu loh. Itu harus aku akui gitu loh. Makanya orang-orang yang jago itu memang seneng main game ini. Tapi dari sisiku personal nggak suka aja sih, kayak nggak pernah awet kalau main game kecuali diajak temen itu. Nah, biasanya yang nentuin awet nggak awetnya itu yaitu kalau misalkan temen udah bubar, kita bubar atau enggak. Nah, kalau kita bubar ya berarti sebenarnya kita nggak terlalu attach sama game. Ya sebenarnya kita nggak terlalu attach sama gamesnya sih sebetulnya, karena temen aja. Itu sih kalau game yang aku mainin gitu. Yang kamu mainkan.
cuman benernya apa sih? Apa kalau misalnya dari kamu yang kayak bosenan ya, memang berarti kamu itu cuma pengen mendapetin kayak feel ceritanya itu. Iya, Nah, betul, jadi kalau betul. misalnya kayak game-game online biasa kan itu lebih ke arah kayak kompetisi. Jadi kayak Iya, betul, betul. they show off like who is the best among Mm-mm, us gitu kan. Jadi kalau betul, misalnya betul. yang triple A tadi katanya, itu kan lebih ke arah kayak developernya memberikan cerita. I have Mm-mm, this storyline, then you can play as him gitu. You can mm-mm, play as this main character gitu. Jadi betul, ya betul. lebih gimana Mm-mm, gitu. Kan feel-nya mm. beda. Lebih kayak kalau di triple A harusnya lebih kayak nonton film. Cuma Ya, you are more immersed because you control that guy gitu. You control the main betul, character. Gitu. betul. Wajar lah, Nah, wajar. nah, soalnya mungkin juga, ya aku nggak tahu ya, maksudnya karena aku itu nggak mau intinya gini, aku itu nggak mau di binding gitu loh sama gamesnya. Jadi maksudnya di bind itu kayak gimana? Maksudnya ya Ya, kalau game triple A aku stop playing ya udah nggak ada yang ceritanya terjadi. nggak lanjut. Ya. Iya nggak akan terjadi apa-apa gitu. Tapi kan kalau Hmm. misalnya kayak mobile games, sesimpel update patch itu kan something change tuh, kayak berubah Ya, ya. semua, metanya berubah. Katakan bahasa keren itu metanya Yo, berubah. meta. Nah, aku itu nggak mau kayak kayak gitu loh. Terus juga apa namanya? Ya ada sistem rank dan segala macam itu kan juga buat aku kayak ya soalnya aku sempat gini Harus keep Zep. up gitu ya. Harus keep Iya. up terus. Soalnya aku pernah waktu aku lagi-laginya main AoV gitu, Mm-mm. kan ya sempat bener-bener ngincar rank kan. Maksudnya kalau AoV itu mythicnya AoV. Nah, ini mythic. Waduh, Mythic mythical glory ya. mythicnya AoV itu Conqueror. Nah, kalau mythical glory-nya AoV itu Grand Conqueror. Nah, Oh aku gitu. itu nggak. Ada mythical glory. Aku bahkan nggak tahu itu. Nah, aku itu pengen Conqueror lah singkat cerita. Tapi kan biasanya Oke. kan banyak kan party kan. Nah, tapi Ya, sempat benar. teman-teman itu beralih ke game sebelah, game Rocks. Mungkin kamu pernah main juga. ROX, Rocks. Ragnarok X. Oh, ya. Ya, itu kan sempat juga hype banget kan akhir-akhir Ya, ini. benar. Nah, mereka main itu semua. Nah, aku itu nggak suka main Ragnarok. Karena RPG gitu ya. dulu kita bukan RPG-nya sih. Kalau RPG kayak Final Fantasy aku Apa? suka. Tapi sekali lagi kan MOBA ya. tapi- Maksudnya miningnya kalau mining di HP kan harus nyala terus tuh HP. Karena aku nggak suka gitu loh. Ya, benar. Nah juga Ragnarok tuh sebenarnya aku sama anak-anak itu sudah pernah main. Jadi aku sama teman-teman kuliahku dulu semester berapa 3 atau 4 tuh pernah main sebetulnya. Dan polanya tuh sama gitu loh. Jadi nggak terlalu interest memang. Nah, back to the story, main AoV kan bener-bener intens kan tiap hari main gitu. Terus satu titik itu aku tuh tanya gitu sama diriku, loh sebenarnya kamu main games itu buat apa sih? Buat stress relieving kan? Kok kamu malah stres gitu loh ketika main? Ya itu nggak bisa dipungkiri gitu loh. Ketika kalian main game MOBA, terus kan pasti kan intens toh. Juga kalian kan pasti pengen menang lah ya, itu kan wajar. Ya, pasti. Ya, terus bisa aja kalian kalah karena memang ketemu musuh yang jago, atau faktor kedua, timnya yang wadidaw. Itu juga bisa sih ya. Atau faktor ketiga, yang ini yang jarang orang sadari, bahwa sebenarnya kalian tuh cupu. Waduh. Udah. Kalian itu cupu. Gimana? Sudah. Kalian mau berdebat enggak? Yang salah itu kalian. Kalian yang gitu. cupu sebetulnya. Oke. Tapi orang-orang nggak sadar gitu loh. Faktor yang ketiga ini nggak sadar. Jadi itu yang makin membuat aku malas. Iya, males dan setuju bahwa ya Wajar. duniaku ini memang ya triple A. Kalau mau main game ya main triple A. Atau ya triple A sih basically. Kayak gitu. Ya. Ya, gitu. Ngomongin game ya. Jadi memang kayak game dulu sama game sekarang kan gini misalnya. Kalau ini aku lihat dari Dota ya. Dulu Dota kayak orang main single man show. Jadi Dota itu kan consist of 5 member per tim gitu ya. Betul. Jadi satu tim ada 5, terus 5 ini bakal saling bermusuhan di satu server gitu ya. Betul. Ya misinya adalah menghancurkan ya Tower. kubu sana ya. Namanya Ancient gitu lah ya. Pokoknya intinya itu kayak ya power source-nya dia lah. Betul. Nah, tapi yang aku sadari adalah zaman dulu itu kamu bisa kayak one man show.
if you know what I mean, is like jika kamu jago, gitu, Carry kamu itu the bisa game. ngangkat game itu untuk timmu seorang diri, gitu loh. Tapi berbeda dengan zaman sekarang, gitu loh. Zaman sekarang itu kamu kayak, ya aku nggak tahu ini, kelihatannya developernya itu kayak memang mengembangkan supaya ya lebih team play-nya dimainkan, gitu loh. Oh, oke, I see. Nah, jadi kayak dari tanggapanmu kayak ya ada yang toxic gitu ya, kayak misalnya satu orang ini kayak nggak bisa sadar gitu ya, nggak sadar kalau cupu gitu ya. Ya sorry aja gitu loh, kayak kita memang main berlima, kita harus bermain kompak 5, tapi kalau misalnya ada yang mengganggu satu orang aja, nah itu kalah. Ya, Udah di betul end sekali. gitu. Itu yang aku rasain sih, kayak sekarang yang kayak capek atau mungkin mental apa itu? Enggak lah, kayak draining lah, energy draining di sana. Kayak emosinya itu energy draining gitu. Baru tadi pagi nih, tadi pagi nih teman-teman ya. Kita kan ngomong game kan. Tadi pagi aku main AoV, 1 match. Terus ya gimana kan? kabar matchnya? Jadi gini, teman-teman. Sebenarnya AoV itu mirip sama Dota. Yang paling mendekati Dota itu menurutku ya. Mirip sama Mobile Legends. Enggak. Wow. Gini, aku tanpa menyinggung pihak manapun ya. Tapi meta ML itu katanya dari temanku yang main, meta ML itu pokoknya menang war terus pasti menang. Nah, itu pasti katanya sih gitu. Aku nggak tahu ya. Aku nggak tahu. Tapi kalau AoV itu kan, jadi kalau AoV sama Dota itu beda. Jadi nggak sesimpel kamu menang war, kamu win the game. Nggak sesimpel itu. Jadi sungguhan itu nggak sesimpel itu. Nah, Iya, I believe. Dan role-nya itu lebih jelas gitu loh. Maksudnya kayak ketawa. Maksudnya role-nya itu lebih jelas kalau misalkan AoV sama Dota. Kalau di AoV kalau yang sih tidak mau menyinggung manapun itu role-nya gimana, Bin? nggak bisa sih. Loh, gimana? Ya kalau di AoV ya, role-nya AoV itu ya 5 kan, tetap semua sama 5. Ya support, archer, mid laner, terus DS itu di AoV, terus terakhir ya jungle. Nah, mungkin kalau DS ini, kalau di Dota itu offlaner biasanya. Biasa nih. Support biasanya. Mid ya mid laner. Nah, cuman kalau misalnya di AoV itu mid itu biasanya magi. Atau kalau di Dota Intel. Benar. Nah, benar toh. Nah, terus benar. Ya toh. Nah, terus kalau di AoV itu jadi kayak jelas gitu loh. Nah, tadi ya. Tadi itu gak ada yang mau jadi support, teman-teman. Gak ada yang mau jadi support. Nah, akhirnya aku itu pakai archer. Jadi aku itu pakai archer. Ya otomatis aku dong yang support. Karena gak ada yang mau support. Ya gak masalah. Ya kan? Dan ini yang paling gini teman-teman. Di AoV dan di Dota itu ada yang namanya carry, teman-teman. Ya kan, jungle itu biasanya archernya atau ya assassinnya. Jungle atau archer biasanya. Ini ada 2. Misalkan kalau di Dota ya Draw Ranger sama Legion Commander katakanlah ya. Oke lah. Skip ya kan? Nama-nama Dota, apa nama-nama hero gitu. Enggak tahu biasanya orang-orang. Ya wes. Intinya kalau kamu mau menang war, yang harus kamu bunuh siapa? Ya carry-nya toh. Bener kan? Iya dong. Ini ya tadi pagi ya. Semua orang nyerang tankernya, teman-teman. Semua skill dibuang di tanknya. Push, dar, ya kan. Datanglah hero musuh kan, carry-nya musuh dengan skill yang penuh. Bubar. Udah gitu tak bilangin kan. Kan aku chat biasa. Aku ngeceknya gini sih. Serang terus aja tankernya gitu. Kalian tahu yang dibahas apa? Diam lu, sok ngatur. Main lebih cupu. Wow. Sekarang gini teman-teman. Memang saya support. Saya memang pasang badan buat ente. Kok saya mati gak apa-apa. Kan support. Support. Lah kalian. Aduh, gak tahu. Nah itu loh. Itu yang dimaksudkan dengan kesadaran
Mikro teman-teman. Sorry, makro atau mikro ya? Makro kayaknya ya. Makro gameplay. Kalau mikro kan ya kamu pengendalian skill hero-mu kan. Gimana kamu kontrol skillnya segala macam mekanik lah. Tapi makro itu tahu kapan harus Game nyerang sense, tower, kapan harus jungler, kapan harus split push ya. Ada nggak split push di Dota? Pasti ada. ML ada nggak? Nah, nggak tahu gitu kan. Nggak tahu lagi kamu. Tapi katanya sih jarang. Pokoknya menang bar terus aja. Loh, bukan saya ya. Katanya sih begitu. Katanya siapa? Hah? Ada sih pemain AoV yang main ML. Oh gitu. Oke. Nah, jadi intinya adalah ya bukan kita gini loh. Bukan kita itu mempermasalahkan itu. Maksudnya ya kalau quick match ya nggak masalah lah. Tapi gini, yang buat gak asik itu adalah kalau kamu udah nggak bisa main, tapi nggak mau dibilangin gitu loh. Ya itu kan? Itu aja sih. Nggak perlu di game gitu. Semua orang ya gitu. Kayak misalnya orang nggak bisa nyetir kan, gitu. Terus kayak kita marah di jalan, orangnya marah balik gitu. Nah kayak gitu-gitu kan ya itu wajar gitu lah. Udah makanan sehari-hari itu mah. Nah itu makanya aku nggak terlalu suka main game online kayak gitu loh. Lebih suka ya udah aku main game offline yang bisa ya aku tiduran sambil ya nikmati ceritanya. Tapi masalahnya biasanya kalau game AAA itu berat pak, grafiknya berat. Dan saya nggak punya laptopnya pak gitu ya. Jadi akhirnya ya sudah saya ujungnya open donasi. Di Nggak. apa? Patreon. Sawer aku bang enggak lah ya. Sawer online patreon.com. Nah tapi akhirnya ya karena aku basically suka storyline-nya jadi nggak masalah sih, kayak akhirnya ya ngikuti youtuber game yang kayak ya main gamenya ya cuma dari situ sih. Jadi ya no worries lah. Dan ya dan juga di zaman sekarang kita kan juga sibuk ya Zep ya. Jadi main game itu juga jarang sih benernya. Jadi nggak terlalu important anymore sih. Ya. Mungkin ini juga masalah sibuk juga. Ini mungkin yang membawa kamu kayak ngerasa kayak game sekarang itu monoton aja gitu kan. Kayak kamu merasa kayak apa ya, gimana? Kayak dari dulu gamenya kayak gini, terus akhirnya sekarang company lain atau developer lain ini cuma kayak ngubah-ngubah dikit gitu kan ya. Maksudnya gitu. Bagiku sih mungkin bukan karena itu aja, mungkin karena kita menjadi lebih dewasa gitu. Jadi kenapa? Itu bisa tak counter sih. Dulu, ceritain dulu aja. Jadi mengapa? Soalnya bagiku gini, kayak misalnya AAA deh, kayak AAA. Misalnya I don't know, like GTA misalnya. Aku nggak tahu ya. Mungkin GTA 6 katanya kan mau keluar. GTA 6 ini masih punya story baru lagi, cuma dengan gameplay yang sama pasti. Gameplay yang hampir sama lah gitu. Betul. Mungkin di umur segini aku merasa kayak oh ya gameplaynya pasti gitu-gitu aja gitu. Cuma yang pasti tak lihat kan ceritanya kalau gameplay AAA gitu. Betul. Tapi kita udah dari AAA itu kayak gitu. Terus kalau diubah kayak game kayak gini, MOBA bukan mobile. Nah, mobile kan macam-macam ya. Betul. Kita bilang game MOBA kayak contohnya kayak Dota gitu. Misalkan seandainya ada platform baru lagi gitu. Ya dari dulu ya gitu-gitu aja pasti cuma berubah di mungkin dia pengen berubah kayak secara total gameplaynya itu ya nggak bisa gitu, karena itu sudah basicnya atau basic rule-nya dari mereka itu gitu, dan yang populer tuh gitu loh. Dan bahkan kayak Dota tuh udah kayak aku nggak tahu ya itu ngumpulin duit dari mana. Kalau kalian tahu The International ya anggaplah kalian pemain Mobile Legend ya. Kalau Mobile Legend ada kayak MLBB International Tournament gitu misalnya gitu ya. Nah, misalnya kayak dia mendatangkan tim-tim dari negara-negara sebelah gitu ya. Nah, di internasional ini juga gitu loh. Kayak dia tuh kayak seleksi dari beberapa tim terus kemudian battle in like I don't know like 2 weeks or maybe a month gitu ya. Yang dibattlekan adalah 40 juta dolar. Kalau kalian bilang game-game sebelah 5M sudah besar, kita cuma 40 juta.
dolar tapi. Nah, aku nggak tahu game kayak gitu gimana. Cuma kenapa monoton ya? Karena developer lain tuh mungkin kayak ngeliat, oh ini bagus. Cuma akan lebih bagus jika aku ubah seperti ini gitu. Bagiku sendiri kenapa bosan? Karena ya aku kayak, oh oke, aku sudah main game ini dan aku sudah main game ini dari ya misalnya aku main game ini dari SMP gitu ya. Ya aku merasa pasti kayak oh ya monoton. Tapi bukan karena game feature-nya nggak berubah. Bahkan aku main Dota sendiri ya kadang capek gitu loh. Kayak oh ya udah, aku cuma ya relaxing time gitu. Jadi kayak ya karena kita udah beranjak dewasa. Jadi aku bahkan lebih menarik gini. Misalnya mungkin pas sekolah atau pas kuliah aku merasa kayak game ini kayak refreshing gitu. Tapi ketika aku sudah kerja, tidur itu refreshing, bro. Tidur. Gak usah tidur lah, kayak misalnya nongkrong bareng temen. Nongkrong bareng temen. Misalnya nongkrong bareng temen gitu. Ya mungkin kalau secara Covid sekarang ya saya Sanan yuk. Ya, kamu gak ikut yang terakhir. Gini. Ya, singkatnya gini. Sebenarnya yang aku merasa bosan itu adalah karena ya it's not my word anymore gitu loh. Like, ya dulu aku kayak mengejar kayak mimpi hampa gitu. Siapa tahu bisa mengejar rank seperti ini ya kan, bisa main di kompetisi nasional gitu ya. Atau nggak usah nasional, regional gitu kan lumayan gitu. Menang dapat 200.000 makan gitu. Kan kayak gitu-gitu. Udah cuma kan ya kok saya cupu mah gitu. Jadi nggak bisa menang gitu, akhirnya ya udah kayak it's just a gone by gitu, kayak udah berlalu ya, aku cuma anggap itu sebagai hiburan. Rambutku kok kayak gini. Nah, tapi intinya adalah ya bagiku monoton tuh karena we grow up gitu. It's not our life anymore. Ya, what do you think about that? Like you said you have a counter issue about that. What was it? Ya itu karena kadang gini, karena biasanya memang alasan paling sesimpel kenapa sih kok kita nggak cocok lagi main game gitu ya. Ya biasanya orang-orang mengindikasikan itu kayak ya karena aku udah bertambah tua. Tapi nggak juga gitu. Maksudnya ya aku personally ketika kamu sodorin game Harvest Moon, ya aku masih main kok. Maksudnya aku bakalan main gitu loh. Jadi kalau aku ngerasa sih memang bukan di usia kita, tapi memang game sekarang itu formulanya mirip semua. Kalau aku bilang ya. Jadi kayak jujur ya, kayak kalian nggak tahu sih kalian pernah main Feeding Frenzy atau nggak? Pernah nggak? Kalau aku sama JB pasti pernah. Zaman kita masih pernah. Aku sama JB pernah main Feeding Frenzy. Feeding Frenzy 2 gitu ya. Ya, Feeding Frenzy itu kan sebenarnya kan game simple tuh. Kayak ya cuma makan-makan ikan gitu. Tapi itu diambil konsep sama salah developer, jadilah game zaman sekarang namanya Man Eater, teman-teman. Kalau pernah dengar, itu game Hue basically, Man Eater. Nah, itu aku tertarik banget sih. Aku interest banget. Nah, karena apa? Karena ya beda aja. Gitu loh. Bukan berarti beda dalam artian purely 100% original fresh content, nggak ada, nggak gitu. Ya, semua gitu. Tapi maksudnya itu di era-era semua game yang serba sama, berusaha menangkap pasar yang sama, itu ada game-game yang pakai format yang beda gitu aja sih. Kalau ngomong hack and slash banyak banget. God of War juga hack. Iya, Man Eater. Kalau ya nanti tak search lah. Kalau misalkan ngomong hack and slash, ya banyak sebetulnya hack and slash. Kayak God of War itu sebenarnya ini beberapa istilah games ya. Oke, I don't get it. Anggaplah saya seperti pendengar yang bukan gamer. Iya. Jadi kan sama kayak FPS, TPS segala macamnya. Ada beberapa istilah. Kalau hack and slash itu gamenya itu kayak Genshin Impact. Itu hack and slash. Jadi banyak apa ya? Grafik, ya slash bukan grafik. Iya, kayak gitu. Itu namanya hack and slash. Nah. Jadi kayak Genshin, terus apa lagi ya kok Dynasty Warrior hack and slash atau enggak? Hack and slash, Dynasty. Dewi, aku dapat gambarannya. Terus juga God of War. Nah, kalau hack and slash juga sebenarnya sama. Maksudnya kan ya God of War, Dynasty Warrior, terus juga apa lagi? Kingdom Heart gitu kan, Final Fantasy sebenarnya kan juga hack and slash. Tapi apa yang buat
masing-masing punya karakter ya, storyline. Benar. Gitu loh. Jadi memang selain dari storyline-nya, yang kedua itu juga apa ya? Apa yang kalau fitur pasti mirip sih, tapi Ya. kayak kayak di luar pasar gitu loh. Maksudku itu kayak nggak cuman ya MOBA lagi. Ya, yang sekarang berkembang kan gitu kan. Yang sekarang berkembang kan Ya, MOBA. yang sekarang berkembang memang MOBA. Even Pokemon aja udah ada MOBA-nya sekarang. Iya, apa Pokemon apa itu? Pokemon Uni apa itu? Uni Ya apalah. ya, Pokoknya whatever konsepnya lah. tetap MOBA gitu. Ada MOBA. semak-semaknya ya kan, bisa sembunyi di semak Iya. nggak kelihatan gitu kan. Terus Ya. apa nggak FPS lagi gitu loh. Kayak FPS kayak ya Ya. PUBG, ya FF, ya COD gitu kan. Nah, maksudnya itu lebih ke arah game yang ditawarin, varian game yang ditawarin. Tapi aku tahu sih penyebabnya apa. Apa? Penyebabnya itu karena gini, karena company kita ngomong company itu berarti bisnis ya teman-teman. Ya. Game itu juga bisnis teman-teman. Kalau Kalau dari sudut pandang bisnismen, buat apa aku membuat sebuah game, ya kan, yang Ya. mungkin menyenangkan konsumen, tapi nggak dapat duit. Nah. Benar. Makanya bisnis modelnya developer sekarang berubah. Kalau dulu zaman keemasan itu PS1, PS2. Wow. Dulu kamu main game PS1, PS2 itu banyak banget modelnya. Dengan fitur yang banyak banget. Even kayak game dalam satu fitur ya, kayak misalkan game balapan. Kamu main NASCAR Rumble sama nggak tahu kamu tahu atau nggak, NASCAR Rumble dan CTR itu sudah beda. Feeling yang kamu dapat tuh beda. Oke. Kalau kamu mau lebih serius lagi, pasti mainnya Need for Speed. Itu lebih realistis. Oke. Ya. Tapi dari 3 game itu sebenarnya formanya sama nggak? Sama. Apa? Balapan. Tapi kenapa beda? Karena feelingnya beda. Dan developer waktu itu bener-bener, aku mau kasih game yang fully entertainment. Ya. Yang benar-benar menghibur. Makanya dulu nggak ada yang namanya rank. Ya. Makanya dulu tidak ada yang namanya skin nambah status. Loh. Ya kan? Familiar. Skin nambah damage. Di AoV nambah damage skinnya? Enggak. Waduh, kalau gitu tahu saya. Tapi di AoV ada yang namanya Arcana, sama aja nambah status Oke. Nah, Kalau tapi Dota ada sih, cuma skin doang. Nah itu makanya beda gitu loh. Jadi kalau kita bandingin game zaman dulu sama zaman sekarang, beda di tujuan developernya gitu, teman-teman. Makanya yang sempat kemarin rame kan The Witcher. The Witcher itu sensasinya itu kayak game zaman dulu. Jadi kamu bisa kamu bisa explore banyak hal gitu loh. Dan ada banyak teka-tekinya. Itu benar-benar mirip RPG zaman dulu lah. Kalau RPG zaman dulu PS1, PS2 kan kita kan gak ada yang namanya speedrun ya. Zaman itu gak ada speedrun. Jadi kita tuh benar-benar browsing sendiri, cari manualnya, ini gimana levelingnya, segala macamnya. Nah, mirip. Itu yang mirip. Nah, kalau zaman sekarang kan benar-benar semua company itu kan kayak ngejar satu pasar yang sama gitu loh. Ya, makanya gamenya ya situ itu aja. Kalau coba sebenarnya kamu kan main Valorant kan. Yeah. Sebenarnya Valorant sama CS kan ya mirip sebetulnya. Cuma bedanya ya ada miripnya sama Overwatch. Nah, itu sebelumnya Overwatch Valorant. Booming banget dulu. Tapi sekarang aku nggak tahu kenapa kok bisa beralih ke Valorant. Aku ya nggak tahu. Jadi ya kalau mau ngomong game itu ya CS, CS:GO, terus Overwatch sempat booming. Overwatch itu barengan sama Apex Legend dulu. Pernah denger gak? Nah, terus bedanya Overwatch sama Apex cuma satu sih. Kalau Overwatch itu ya sama kayak CS. Kalau Apex kayak PUBG. Oke, lebih mirip gitu. Makanya kayak ya kamu perlu looting item gitu. Nah, itu kan kayak PUBG. Nah, gitu. Apex Legend. Terus terakhir Valorant. Udah, formatnya sama. Ya kayak gitu-gitu aja. Ya. Cuma maksudnya ditambahi ya fitur ya basically sama kayak Dota dan LoL lah ya. LoL kan juga sama sebenarnya. Dota sama LoL tuh mirip-mirip sih sebetulnya. Mirip. Nah, itu. Makanya sekarang itu makanya game AAA itu kayak jarang. Karena apa? Pasti orang-orang ngincarnya ya ke online.
Karena sorry aja kalau game AAA itu pasti too much. Lama, betul. Too much gitu. Betul, kayak, betul. Ya kamu perlu download, terus kamu perlu spek laptop, terus ya belum lagi kamu perlu bayar. Ya sorry aja. Nah itu pinternya company game yang kayak MOBA gitu. Jadi sistem MOBA kayak Overwatch dan segala macamnya itu kan dibuat cepat satu matchnya, per match cepat. Aku setuju itu memang menang di situ. Tapi ya pada akhirnya ya bosan gitu loh. Even kayak ya Fortnite. Kan sebenarnya kan paling awal itu kan booming kan Fortnite. Cuman karena Fortnite gak bisa di handphone makanya ya lari ke PUBG, Free Fire segala macam. Kan mirip tuh sebenarnya. Ya benar-benar. Nah kayak gitu. Jadi dan terus mereka dapat untungnya dari mana? Ya itu pay to win. Dalam artian ya mentok-mentok skin lah. Karena kan kamu bosen kan gameplaynya gitu-gitu aja. Akhirnya kan mereka kayak ngasih I give you new eye-catching new visual for you gitu. But with the same game betul. You have a new avatar gitu lah, kayak new avatar. Betul. Ya dan, akhirnya ya orang-orang beli gitu. Dan saya mengutip dari panutan saya di dunia games. Siapa? Yaitu Tara Arts. Ya kan? Tara Arts. Game zaman sekarang itu bener-bener menyinggung ego. Jadi ego kita itu disinggung. Ya kayak adanya sistem rank. Kenapa kok rank itu ada? Ya sebetulnya kan tujuannya kan ya cuman satu. Ya kalau rankku lebih tinggi dari kamu berarti aku lebih jago kan. Basically itu. Terus apa lagi yang disinggung dari ego? Ya skin. Kalau aku punya skin duluan kan aku dikira anak sultan. Nah kayak gitu. Dan item-item lainnya lah. Atau free pass lainnya. Kan ada kan free pass, battle pass. Kalau dulu di Dota battle pass pertamanya. Kalau di AoV Codex namanya. Kalau di ML aku gak tahu apa gitu ya. Nah itu kan sebenarnya kan kayak ya ego gitu loh. Dan banyak game lainnya yang juga kayak gitu loh. Kayak benar-benar sistemnya pay to win gitu ya. Nah jadi beda. Jadi kayak yang sekarang itu kayak diadu itu egonya. Makanya orang-orang jadi toxic kan. Beda kayak game zaman dulu. Game zaman dulu kalau nggak bisa, kalau stuck di level pasti bakal bahas bareng dan itu yang buat seru. Kayak aku stuck loh. Aku stuck di level ini, aku stuck di dungeon ini. Apa ya caranya? Oh ya gini-gini. Kalau sekarang gimana? Aku stuck loh ini. Kamu cupu gitu. Kelar. Maksudnya itu yang mengubah semua ekosistem game. Yang awalnya jadi fun berubah jadi kompetitif. Ya. Secara nggak langsung loh ya teman-teman. Benar. Tapi aku bukan bilang kalau kompetitif itu buruk, enggak itu nggak buruk karena ya itu bagus lah. Maksudnya adanya kompetisi itu buat ya memang buat gamenya itu jauh lebih seru, ada motivasi ya, gitu. Lebih menantang. Betul. Tapi kalau misalkan diterapkan di semua games, ya susah sih. Kayak misalkan apalagi kalau game-gamenya kayak bener-bener ya kayak skin nambah damage terus kayak item nambah damage itu. Loh. Aku nggak ngomong satu game yang itu ya, tapi ada satu game kayak 7DS. 7DS. Ya, ada game mobile itu namanya 7DS. Jadi basically itu 7DS itu kayak ya kayak turn based game gitu loh. Kayak ada kartu, kamu punya kartu karakter. Iya. Kau bisa nyerang gitu. Nah, sekarang dia itu update-nya itu tiap minggu. Itu ada karakter baru. Dan itu pasti bayar pakai cash. Nah, jadi benar-benar berubah gitu loh. Maksudnya susah kan kalau kamu mau main game itu, kalau kamu mau masuk sekarang, kamu nggak akan bisa ngikuti levelingnya. Bukan karena kamu nggak berskill ya, tapi ya karena orang-orang udah bayar semua sih. Karakternya udah bayar semua gitu loh. Nah, maksudku itu tapi mereka juga pinternya gini loh. Tapi kan aku gamenya gratis. Nah, itu yang kita nggak bisa lawan sih. Memang kan game-gamenya mereka kan gratis kan. Iya. Dan mereka juga mungkin bilang loh, tapi aku nggak maksa kamu buat beli skinnya kok gitu kan. Ya, tapi secara nggak langsung kalau kamu buat pola yang kayak 7DS tadi, ya orang jadinya mau nggak mau pasti beli. Nah itu teman-teman yang menguntungkan company. Kalau di GTA itu apa namanya cashnya? Kamu pernah main kan sama anak-anak? Ya apa? lupa aku nama. Chat apa gitu loh. Nah ya, di itu apalah, pokoknya pakai cash gitu. Nah itu
itu juga di dunia GTA itu juga bisa jadi ajang ego gitu ya. Oh, aku di GTA sudah bisa beli hotel, kan bisa beli bangunan kan pakai cash itu. Bisa beli mobil. Nah, beda kan gampangannya kamu nggak perlu jalanin misi. Kan itu betul. Literally kayak kamu buat bisnis gitu loh di game GTA betul, online itu kayak kamu betul. buat bisnis. Tapi kalau misalnya kamu pakai cash ya literally kayak kamu dapat suntikan dana gitu. Nah, ya pada akhirnya suntikan dana itu buat apa ya? Show off. Ya itu yang aku bilang. Ya jadinya ego gitu loh. Makanya dan semua orang dan semua company nih matanya ke wah ini menguntungkan nih gitu kan. Makanya udah aku buat aja game-game kayak gitu. Makanya ya aku kangen sih era-era game PS2. Lah kalau kamu bilang dewasa, aku loh maksudnya aku sendiri personal tuh masih ngerasa asik kok main game PS2 kayak ya main game Bully kalau kamu pernah dengar gitu ya. Terus PS2 ya Kingdom Hearts itu juga seru. Terus PS2 itu ada kapan hari itu main Yu-Gi-Oh lagi. Yu-Gi-Oh yang PS2 ya teman-teman ya. Itu sebenarnya sama kayak Yu-Gi-Oh Duel Link. Tapi Duel Link kan ya udahlah ya. Apa kenapa? Pasti ada cash-cashnya juga sih. Kayaknya ya nggak tahu. Ya jadi yang berubah itu ya mungkin memang kita semakin dewasa betul. Makanya waktu kita makin pendek. Tapi kalau ngomong seru gamesnya itu nggak ngaruh sih. Kayak cuman memang mungkin orang-orang nggak familiar aja sama apalagi yang nggak main game PS2 dan yang dari zaman dulu gamer lah, aku nggak tahu. Mungkin kamu kalau literally nyari game yang kayak gitu ya, preferensiku adalah kamu beli PS Bin. Iya game konsol kan, basically itu game konsol. Basically itu game konsol. Aku pikir kayak game konsol itu pasti semua kayak gitu. Maksudnya kan game konsol kan ya memang sekarang bisa online gitu ya. Kayak apa itu? Yang mobil-mobil main bola itu apa sih? PES, NBA. Pokoknya kamu pakai race car apalah pokoknya mobilmu kayak Tamiya cuma main bola besar gitu loh. What the heck is Rocket that League? Ya ampun, Rocket League. Rocket League. Tahu pernah dengar. Nah, Rocket League itu kan game konsol kan gitu asalnya. Game konsol. Nah, kayak gitu-gitu. Terus kayak apa ya? Ya GTA itu asalnya game konsol juga. Kayak gitu-gitu. Kan banyak game konsol yang kayak betul. Ya, aku pikir preferensimu ya beli Win. PS berapa sekarang? PS5. Nggak mau, ada yang lebih penting. PS5. Nggak mau. Nah, enggak sih, tapi maksudnya sebenarnya kalau ditanya bisa nggak sih kayak developer masukin game kayak gitu di HP? Bisa. Karena grafik HP sekarang udah gila sih, kayak Genshin Impact itu udah grafik PS3 sih teman-teman. Sebetulnya loh ya. Kayak itu berat banget sih sungguhan. Itu bahkan laptop pun kalau main Genshin kan juga harus spek yang tinggi. Kalau mau bener-bener yang high frame rate sama QHD ya. Maksudnya yang bener-bener rata kanan gitu loh. Ya. Itu berat sih, Genshin tuh berat sih. Oke, baru tahu. Iya. Game gitu-gitu aja ya masih. Ya, even maksudku gini juga. Even kalau kamu ya main sekarang, tak kasih game Plants vs Zombie. Maksudnya kan masih bisa enjoy tuh. Iya, bisa. Ya, lebih ke arah variasi gamenya gitu loh. Kayak sekarang itu ya monoton karena mereka berusaha menangkap satu pasar yang sama. Gitu. Rata-rata. Iya, rata-rata. Nggak semua developer. Ya, nggak masalah, Bintor. Nggak, maksudnya kan aku nggak mau kesannya tuh kayak bela triple A, enggak. Game MOBA itu juga ya keren gitu loh. Aku ya amazed gitu loh sama sama sistemnya mereka. Terus juga apa ya? Ya sebenarnya itu terinspirasi dari Dota sih. Emang sih. Sebenarnya Dota itu kalau misalkan dia bisa manfaatin momentum masuk ke MOBA duluan, dia yang menang sih. Kalau katanya Gaben, ini Lord Gaben. Kalau kamu bisa main Mipo sama Invoker di HP, ya, tak buatin Dota di MOBA, katanya gitu. Iya sih, itu sebenarnya fun fact ya teman-teman ya. Menurutku ya, hero paling susah di Dota itu Mipo sih sebetulnya. Mati satu, mati semua, gila sih. Iya, ya kayak gitulah, yes. Ya itu. Nah, perubahan game itu teman-teman yang membuat perilaku gamersnya berubah juga. Kenapa perilaku gamers? Lebih toxic sih sekarang, tak akui. Kalau sekarang sih aku pikir gara-gara pendidikan sih. Aku pikir aku setujunya adalah ya pendidikan tentang game ini perlu ada di sekolah-sekolah gitu. Masuk kan kita kurikulum. udah bahas narkoba kan biasanya. Nah, betul. ya
ayolah ini kita udah bicara kecanduan. So if you have like apa itu namanya? Seminar gitu. Seminar tentang narkoba, seminar tentang seks, seminar tentang pornografi. Aku pikir zaman sekarang harus ada seminar tentang game gitu. Karena semua bisa diakses melalui game. Bahkan kamu bisa drug dealing lewat game bahkan. Cuma aku nggak tahu game apa itu gitu. Kayak gitu. Bagiku sih. Iya. Jadi apa ya? Ya sebetulnya gini, sebetulnya kayak aku merasa bahwa kasihan gitu loh anak-anak zaman sekarang. Kasihan. Iya, karena apa ya? Mereka main itu kayak beda gitu loh sama kita tuh, kayak kita tuh bisa bedain gitu kapan harus stop, kapan harus ya main gitu. Mereka tuh bener-bener gak bisa stop gitu loh. I mean sampai ya sekarang lah literally kita kemanapun ya, mesti kan lihat anak-anak kan ya mainnya HP miring terus aja. Bukan berarti nggak boleh, ya, tapi maksudnya kayak gak balance gitu loh. Kamu itu tidak hidup untuk itu gitu loh sebetulnya. Terus juga apa ya, kayak social skill mereka tuh kayak jauh berkurang banget sih. Kayak nggak bisa kayak kita gitu loh. Kalau ngomong sama orang isak luwes apa. Tapi aku nggak mendiskreditkan, kayak bukan berarti semua kayak gitu ya, enggak. Bisa juga memang ya waktu kecil memang main game. Tapi maksudku kalau zamannya kita gitu ya, itu kayak imbang gitu loh. Kapan harus main game, kapan harus ya sosialisasi sama teman-teman, kapan harus ya ngomong-ngomong, ya main bareng di luar gitu ya, kayak sepak bola apa segala macamnya. Nah tapi kalau mereka itu kayak bener-bener literally ya hidup mereka kayak di internet terus sih. Dan ya itu tadi beberapa kasus yang disayangkan tuh ya, kayak misalkan toxic itu salah satunya toxic gitu ya. Kayak ngomong kasar, kayak tidak menghargai. Maksudku, hey come on, this is just a game gitu loh. Ya mau kamu, aku tahu pasti ada yang counter gini, enggak bang, itu bukan sekedar game. Game itu bisa menghidupi, bisa kompetitif. Iya, betul. Tapi jangan lupa, maksudnya kamu itu enggak hidup dalam game, kamu itu bisa ketemu orang. Dan kalau misalkan kamu ngomong kasar kayak gitu, terus ternyata orang yang kamu messing with the wrong people gitu ya, kamu ngomong sesuatu itu dengan orang yang salah, bisa panjang sih sebetulnya kasusnya. Benar. Terus juga kayak nge-cash gitu ya, bahasa kita tuh nge-cash zaman dulu gitu ya, kayak kamu spend uang di game itu gitu, tolong yang bijak gitu loh. Kamu nggak tahu kan kapan games itu bubar. Nah kalau games itu bubar berarti kan ya sebetulnya uangmu kan juga hilang. Masuk akal. Aku nggak bilang gini berarti aku perfect, nggak. Tanya itu sih, aku pernah nge-cash AOV itu habis berapa itu? AOV masih hidup sekarang. Aku pernah nge-cash di game yang literally akhirnya mati gamenya. Apa? Grand Chase? Yoi. Gitu. Aku udah nge-spend berapa ya? Untungnya dulu masih kecil sih. Tapi masih kecil itu ya murah. Lumayan lah maksudnya. Cuma kan ya itu bukan uangku juga. Tapi ya buat jajan harusnya oke gitu. Cuma I spend a lot of money there. Like ya nggak tahu lah. Terus juga ada Ayo Dance gitu. Mungkin sekarang masih ada Ayo Dance. Outfitnya ya. Aku terakhir login Ayo Dance masih ada. Kayak attire atau bajunya semua itu masih ada. Gitu. Cuma sekarang kan udah kayak nggak main lagi kayak gitu. Ya itu maksudnya kayak aku itu sampai kadang-kadang gini, aku tuh bingung gitu sama misalkan ada kasus di mana ini benar-benar kasus nyata dan masuk berita, masuk headline waktu itu. Ada orang ya rela jual motor bapaknya hanya untuk ketemu salah satu pemain Free Fire kalau nggak salah. Oh iya, yang terdampar di stasiunnya. Oh, betul. itu nggak satu kali loh teman-teman. Itu 2 kali. Jadi ketika kasus itu yang pertama terjadi kan, kasus berikutnya tuh sama, dia melakukan hal yang sama, tapi dengan orang yang sama ya. Kita membicarakan orang yang sama kan. Iya betul. Dan maksudku kasus satu orang. Maksudku gini, kayak ya ampun gitu. Terus juga ada satu lagi yang kayak ada anak mau nyuri di tetangganya buat beli ya sesuatu lah di games. Aku nggak tahu ya, buat nge-cash. Tapi karena dia nggak menemukan apa-apa, dia bakar di rumahnya teman-teman. Maksudku, I mean itu udah bener-bener keterlaluan gitu loh. Kalau misalkan ada toleransi halal, mereka masih anak-anak lu. Nggak bisa gitu sih. Maksudku itu merugikan orang, dan rumah ini bukan sesuatu yang murah di
di zaman sekarang gitu loh. Jadi apa ya? Ya itu yang aku bilang tadi, kayak kamu harus menyesuaikan dengan zaman gitu kayak. Makanya You need education on this, like aku tahu lah kayak game pasti bukan didikan baik di rumah maupun di sekolah. betul. Aku jamin betul. nggak ada, mesti nggak ada sosialisasi tentang itu. Pasti kayak Betul, main betul, game betul, gitu. betul. Main game ya udah main gitu. Pasti kan kayak gitu. Terus Mm-mm. kalau nggak kan kayak soalnya kan kecantolnya kan kayak dulu kayak misalnya orang tua kan bermain game kan ya pasti kayak game-game keluar rumah gitu. Kayak game-game ketangkasan kayak apa itu namanya? Gobak Fatali dah. sodor. Iya, terus kayak apa itu ya apalah macam lah game rakyat semua kan yang membutuhkan tenaga dan tidak mengeluarkan uang gitu maksudnya. Nah, maksudnya kan tangkapnya kan game is supposed to be fun things but Betul. it is different now betul, gitu loh. Betul. Nah, betul. itu yang aku pikir harus ada penyuluhan. Contohnya gimana? Ya, aku nggak banyak bohong ya. Di universitas sekarang itu kan pasti ada kayak klub-klub game. Kayak di universitas sendiri kita udah ada klub, tapi belum jadi Yoi. UKM. Adik saya fungsio. Ya, oh ya? Iya. Oh my, oke. Ya, jadi kan kayak gitu. Maksudnya mereka bisa mengadakan penyuluhan itu kayak ke sekolah-sekolah. Ayo. Kan bisa. Betul. Gampangannya kayak gitu. Misalnya ya meskipun lah pasti ujung-ujungannya ya kalau bocah-bocah, bocil-bocil ya banyak yang ngebacot kayak enggak. Game itu harus di cash, harus di gimana supaya bertanding. Nah, tapi at least kamu sudah menetapkan kayak suatu pemikiran gitu loh. Kayak di anak gitu. Karena aku yakin kalau anak itu sudah diomongi karena ya everyone can say that a baby was born to this world. It's like a piece of a blank paper, right? Gitu. Yeah, nah, anggaplah dia masih SD. Berarti kan misalnya dia punya 1000 halaman, dia masih baru keisi 1/3 dari halaman gitu misalnya. Ya enggak lah 1/3. Ya 1/8 gitu kan ya. Berarti kan masih ada banyak halaman kosong yang bisa kamu isi. Yang penting kamu isi dulu gitu loh maksudnya. Kalau enggak ya hasilnya kayak gini. Jual motor bapak, bakar rumah. udah apakah itu kelakuan bocil gitu. Itu kriminal aja gedek-gedek mungkin ya. Mungkin bisa menggelengkan kepala. Kamu masuk penjara karena apa? Saya bakar rumah. Oh, karena dendam. Bukan, karena saya tidak menemukan apa-apa ketika mencuri. Kamu mencuri untuk apa? Menghidupi keluargamu, menghidupi kamu. Tidak. Saya mencuri untuk beli cash, beli skin. Nah, ya itu. Itu kan gak masuk akal gitu kan. Makanya itu aku sangat kayak ya I don't know lah gitu. Yang bagi para pendengar di sini ya, kalau kita mungkin diberi kesempatan gitu. Wow gitu ya. Kita mungkin diberi kesempatan buat ngadain sosialisasi, nggak tahu kita layak atau enggak. Tapi yang penting gitulah gitu. Ya itu. Itulah. Juga ngomong soal sosialisasi, ini mungkin penutup ya. Kalau ngomongin game, nggak lepas dengan pro player. Nah, banyak orang itu pengen jadi pro player sekarang. Bener, saya juga pernah pintar. Ya maksudnya kayak banyak anak itu pengen jadi pro player. Gini teman-teman, aku nggak mendiskreditkan kalian yang kayak gitu. Tapi untuk jadi pro player itu benar-benar butuh dedikasi yang keras gitu loh. Bener. Dan butuh banyak pengorbanan. Aku bisa gambarin pro player itu mirip kayak K-pop artis lah ya. Maksudnya gini. Bener. Semua orang itu bisa main game. Yes, bener. Semua orang bisa main. Tapi become a pro player itu nggak semua bisa. Ada bakat memang. Betul, karena it takes effort dan ya waktu segala macamnya pengorbanan. Maksudnya persetujuan juga. Iya, persetujuan. Dan ini yang nggak banyak orang tahu teman-teman. Mungkin kalian cuma lihat pro player yang besar kayak kalau di Indonesia EVOS gitu ya. Yep. Kalau ngomong Dota kayak tim Liquid, OG Boom gitu ID. ya. Ya, Boom ID gitu ya. Maksudnya jangan lihat mereka yang udah besar. Yeah. Tapi dari sekian banyak itu banyak juga teman-teman. Itu yang kecil-kecil dan jujur ya. Mereka nggak menghasilkan apa-apa. Benar. Aku ngomong nggak menghasilkan apa-apa itu bukan soal uang aja ya, tapi dengan waktu yang mereka tukarkan, dengan apa yang mereka dapat, itu nggak worth it. Sungguh nggak worth it teman-teman, sungguhan. Dan juga jangan lupa bahwa kalian itu juga bisa cedera loh. Jangan bilang pro player itu nggak bisa cedera. Iya benar.
Bisa. Dan aku juga lihat dari salah satu channel YouTube yang ya memang dia bahas soal pro player gitu. Ketika tangan kita, kan aku anggap gini ya, aku anggap pro player itu game-game Ini yang pro player bener-bener, mobile ya? ya enggak, ya MOBA ya PC juga gitu ya, kayak Ya, LOL, kayak Dota segala macam. Oke. Tangan mereka itu kan butuh cepat kan. Maksudnya Yes. butuh fast, mikronya itu harus benar-benar cepat gitu teman-teman. Yes. Sungguhan. Kalau kalian lihat, Mikro. ya maksudnya aku kalau ngelihat kompetitif game yang benar-benar jago itu gak kayak mikir gila kok bisa ya, kok nutut ya dia pakai skill ini segala macamnya. Tapi ya itu mereka perlu cepat, dan ketika tangan mereka dipakai terlalu cepat kayak gitu, kayak di forcing kayak gitu, bisa cedera. Benar. Dan ada salah satu pemain, aku lupa namanya siapa, salah satu pemain LoL nomor 1 deh kalau nggak salah, tahun 2019. Dia udah pensiun sekarang. Hanya dengan waktu 2 tahun dia itu pensiun. Kenapa? Karena dia itu sampai di titik karena terlalu banyak duduk ya. Dia itu nggak bisa melakukan gerakan-gerakan yang orang normal bisa lakuin. Maksudnya kayak apa ya? Kayak misalkan nyatuin lutut sama siku kita. Ini kan gampang kan? Maksudnya itu gampang. Tapi dia nggak bisa. Karena intens latihan. Jadi teman-teman, misalkan kalian mau jadi pro player, terus katakanlah kalian beneran di scout gitu ya, di scout beneran nih sama tim besar ya. Kamu itu ya bangun tidur, kamu akan latihan 8 jam. Benar. Kenapa? Kok kayak gitu? Iya, karena ya kerjaanmu kan di situ. Ngomongin pro player, itu berarti kamu menghasilkan duit dari situ. Itu sudah pekerjaan. Dan sumbernya cuma kamu dapat kalau kamu menang. Betul. Jadi gimana cara menang? Ya udah latihan. Kamu nggak ada waktu lah, nggak ada lainnya lagi gitu loh. Latihan 8 jam. Bayangin ya, 8 jam kamu udah latihan. Terus biasanya katanya itu break itu 1-2 jam. Habisnya break, kamu scrim. Scrim itu sparring. Lawan orang lain. Kamu kayak gitu, dikaliin 1 tahun, berarti 365 hari. Ya potong tiap minggunya lah berapa. Apa nggak buyar tanganmu? Kalau itu berarti kamu kalau kamu main game berarti kan intensitas tinggi kan, bener-bener cepet kan mainnya. Ya sama ya, MOBA, komputer, PC game semua sama. Cepet. Nah itu loh teman-teman, itu yang jarang anak itu mikir, karena kalian sudut pandangnya itu dari gamers casual, dari gamers yang kayak, oh aku jago, iya kamu jago, mainnya cuma 1 match, 2 match. Tapi kok kamu main kayak bener-bener dari scout, kan bener-bener dipantau kan. Sama 8 jam kamu latihan itu kan bener-bener dipantau. Dan pasti stres dong ketika mainmu jelek terus ya kamu bakal dimarahi segala macam. Ya karena sekali lagi kamu udah masuk pro player. Pro player itu bisnis, udah ada bisnisnya. Benar. Sudah ada uang, kamu udah digaji. Ya kan kamu juga di tim itu kan juga dapat gaji bulanan, dapat ya intinya untuk kamu ada di situ itu company itu ngeluarin duit gitu loh. Makanya ya mereka expect kamu ya ada achievement. Iya ada achievement gitu loh. Nah itu sih maksudnya edukasi yang CB maksud tadi itu juga ngomong soal dunia pro player gitu loh. Benar. Karena sudut pandang pro player itu dari kita casual game itu beda. Casual game sama pro player itu two different world gitu loh. Pasti. Bener-bener. Mungkin angkatnya cuma ya main gitu ya. Cuma main. Gitu. Main tapi ngajelin duit gitu ya. Nah dan juga mereka mikirnya bahwa enak ya kalau hobi itu jadi pekerjaan. Nah ini teman-teman. Ini ya salah satu pelajaran buat kalian ya teman-teman ya. Ini ketika segala sesuatu ada hubungan sama uang, itu bisa jadi nggak menyenangkan lagi. Masuk. Udahlah, apapun yang sudah ada uangnya, itu udah nggak akan menyenangkan lagi. Pasti. Kenapa? Ada pressure di sana. Iyalah. Iyalah. Maksudnya, even aku kerja industri kreatif foto. Menyenangkan nggak? Menyenangkan kalau casual. Tapi kalau misalkan ada klien, udah bayar aku. Kalau hasilnya jelek, ya kan pressure. Protes dong. Ya maksudku itu apa? Maksudku segala sesuatu yang ada duitnya itu jadi pressure. Sama dengan pro player. Itu yang kalian harus tahu teman-teman. Iya. Kalau misalkan, tapi aku juga nggak mematahkan mimpi kalian ya. Gak apa-apa. Tapi kalau misalkan kamu mau jadi pro player beneran, pastiin kamu tahu dulu ngapain aja pro player itu. Gitu sih. Itu aja sih. Maksud, ya nggak sih? Itu memang edukasi yang penting gitu.
karena mereka nggak tahu apa yang mereka hadapi. Gitu, Betul. Itu aja. Jadi ya itu ya mungkin ya ngomongin soal games. Aku nggak nyangka sih bakal sepanjang ini. Ya, kan memang banyak misteri di balik games gitu kan. Betul. Di balik cuma fun and play gitu. It's all fun and game gitu ya. Betul. Until someone is hurt like yes, gitu. Ya, jadi kesimpulannya ya jadi main game secukupnya, seperlunya. Dan jadilah pemain yang sehat. Ya, jadi pemain yang sehat. I mean women gitu ya, jadilah pemain yang balance lah. Hidupmu nggak seputar game aja. Please do not spend more on the game gitu ya. I mean ya kita udah ngomong ya soal belum ya. Apa? Konsumtif. Kita udah ngomong di konsumtif bahwa sayang gitu loh kalau misalkan kamu pakai buat kayak gitu-gitu. Mending ya dari sekarang kayak buat masa depan atau ya kamu bahasa kerennya ya investasi lah. Investasi kayak itu lebih menurutku ya itu jauh lebih berguna gitu loh. Bukan berarti nggak boleh sama sekali ya. Terserah sih uang kan uang kalian. Tapi maksudku jangan sampai terlalu banyak over budgeting kayak gitu. Toh kalaupun kamu nggak punya skin itu ya apa sih masalahnya? Atau masalahnya nggak bisa plus 8 damage. Nah, ya udah cari game lain lah. Enggak, tapi maksudku ya back to the original purpose of the games. It should be fun. Kalau kamu udah nggak merasa fun ya, take a break atau ya you should stop lah and ketemu sama orang lain. Ya kamu bersosialisasi, lihat dunia luar. I mean sekarang kan juga thank God PPKM kan udah mulai direndahin kan. Masa? Iyalah. Ya Singapura naik loh. Ya tetap prokes teman-teman. Tapi maksudku do something else lah di luar kamu cuma natap layar HP gitu loh atau cuma nyalain laptop gitu loh. Kayak gitu sih. Itu dari aku. Mungkin ada tambahan dari Bapak ZB. Ya. You have spoken enough. Itu dari kita berdua gitu. Siap. Ganteng. Oke, mungkin that's all for today. Thank you for listening to us. And yes, don't forget to like, comment, and share to your friend gitu ya. Kalau kalian merasa bahwa podcast ini ngasih dampak. Well, I hope kita dari sekian banyak episode yang udah kita keluarin, I hope kasih dampak dan pelajaran buat kalian lah. So please don't mind to share with all your friends gitu ya, supaya mereka dapat perspektif baru dan pelajaran baru yang jelas. Oke. I think that's all. Gintoro NZB sign out. Oh my god.